Oke, kita ketemu lagi di pertemuan lab Akmen kita yang pertama di sesi ke-11 ya. Hari ini kita mau bahas dua problem, yaitu dari problem 5 dan juga problem 8. Nanti untuk tugas jangan lupa dikerjakan untuk problem 6-nya. Jadi di sini untuk problem 5 dulu ya, nanti video terpisah problem 5 dengan problem 8-nya. Saya mulai dulu dari problem 5, saya baca ini problem saya bacain dulu untuk problem 5-nya. Jadi di sini ada PHS Incorporation adalah perusahaan yang memproduksi pajangan berbahan dasar tanah liat. PHS Incorporation ini memiliki dua departemen, yaitu Departemen Pembentukan dan Departemen Pengecatan. Berikut adalah informasi mengenai kedua departemen pada bulan Juli. Oke, jadi di sini tuh kita ada dua departemen. Kalau sebelumnya di problem 4 cuma fokus ke satu departemen aja, sekarang kita ada dua departemen, yaitu Departemen Pembentukan dan juga Departemen Pengecatan. Jadi bikinnya dua kali nanti. Terus kita lihat dulu nih apa yang diminta. Di sini diminta untuk hitung cost per equivalent unit, total cost to account for, and assignment of cost yang 5 step itu dengan metode weighted average. Yang sebelumnya kita diminta untuk bikin yang FIFO atau first in first out. Sekarang kita pakai weighted average yang dimana itu menurut aku sih lebih mudah untuk dikerjakan dibanding yang FIFO. Lalu buatlah jurnal yang dibutuhkan. Di sini ada nanti untuk yang seperti saya bilang yang cost per unit itu nanti ada di bawah. Yang ini cost per equivalent unit ini kalau bisa bukan kalau bisa sih, memang di sini perintahnya yaitu untuk menggunakan 4 angka di belakang koma karena dia pasti nanti desimal. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu. Di sini seperti biasa step 1 ya. Step 1 ini masih sama sih seperti ini ya, yang kemarin ini masih sama formatnya ya. Pakai format aja. Jadi di sini ada flow of production-nya, ada physical unit, direct material conversion cost. Terus di sini flow of production ada work in process beginning, ada started during current period, dan to account for. Nah, di sini kita baca di soal nih. Pada akhir bulan Juni, yang dimana itu berarti awal Juli ya, kan kita sekarang lagi ngomongin Juli ya. Berarti akhir Juli atau awal Juli, akhir Juni atau awal Juli, di situ terdapat nih 18.000 unit pajangan dengan tingkat penyelesaian 75%. Yang dimana kita bisa bilang di sini itu work in process yang beginning, yang dimana maksudnya itu ya di awal ada ini nih unit-unit yang belum selesai produksi. Oke. Namanya aja udah work in process ya. Terus di sini juga dijelasin kalau dia tingkat penyelesaiannya cuma 75%. Berarti memang udah jelas yang 18.000 unit ini kita masukin ke work in process beginning. Oke. Lalu lanjut di sini PHS Incorporation mulai memproduksi 20.000 unit pajangan pada bulan Juli. Started during current period, baru mulai memproduksi. Nah, bener ya, berarti secara logika ya ini pasti 20.000 ini masuk ke sini. Started during current period atau baru mulai produksi, sama aja. Tuh account for-nya tinggal dijumlah. 18.000 ditambah 20.000 sama dengan 38.000. Itu untuk step pertama udah selesai. Sekarang lanjut ke step kedua. Di sini step kedua itu lebih simple dibanding yang FIFO. FIFO itu dia di sini tuh untuk completed and transfer out during during current period itu dia itu dibagi jadi dua, yaitu ada from beginning work in process dan juga started and completed. Sementara di sini nggak perlu dibagi dua. Nanti langsung masukin ke sini aja. Jadi kenapa sih dibagi dua? Karena kan kalau di FIFO itu kan pasti kan nanti kan ya ada alurnya ya, kayak alurnya itu dari awal dulu, nanti kan yang awalnya selesai produksi nanti awal yang dijual pertama kali juga yang awal saya produksi juga, kayak gitu. Sementara kalau weighted itu kan dia kan rata ya, jadi kita nggak usah pusingin nih mana sih kira-kira yang selesai, yang yang diproduksi di sorry jadi tuh kalau FIFO dia itu kan pasti kan yang produksi dulu pasti yang akan selesai duluan kan ya. Nah di sini kita tuh perlu tahu alurnya. Sementara kalau yang weighted kita nggak perlu tahu. Jadi nanti rata-rata gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu dipusingin untuk alurnya gitu kalau weighted. Makanya dia itu nggak dipisah. Yang mana yang selesai diproduksi tapi yang dari periode sebelumnya atau yang baru dimulaikah yang di periode ini, kayak gitu-gitu ya. Makanya ini nggak perlu dibagi dua. Oke, kita lanjut ke step kedua. Di sini step kedua itu ada completed and transfer out during current period, work in process ending, accounted for, sama equivalent unit
of work done in current period. Accounted for udah pasti bakal sama kayak yang di atas 38.000. Atau kalau kalian baca lagi di soal, nih ya, di sini sampai dengan akhir Juli terdapat 22.000 unit yang berhasil diselesaikan. Oke, yang berhasil diselesaikan. Berarti completed and transferred out during current period. Bener ya? Oke, lalu ada work in process ending. Work in process endingnya tinggal kita selisihin aja, atau di sini ada juga ternyata di soal dikasih juga banyak cara lah untuk menghitungnya, untuk masukin datanya. Jadi di sini terdapat persediaan dalam proses akhir sebanyak 16.000 unit dengan tingkat penyelesaian 80%. Nah, artinya berarti di sini kita masukin ya 16.000 di work in process ending, karena memang udah jelas di sini dia juga bilang dalam proses akhir gitu ya, persediaan dalam proses akhir. Oke. Lalu di sini jangan lupa, kalau tadi kan dikosongin untuk equivalent unit, sekarang di step 2 baru kita mulai isi-isi nih. Kayak gitu. Oke, nah udah, sekarang kita lanjut ke equivalent unit. Equivalent unit di step 2. Di sini completed and transferred out during current period. Nah, kira-kira gimana sih untuk bikin ini, ngerjain yang ini? Nah, ini mudah ya teman-teman ya. Namanya aja udah completed and transferred out. Yang dimana berarti dia itu udah selesai nih. Oke, sekali lagi yang dimana dia itu artinya udah selesai. Selesai diproduksi, yang dimana berarti nanti cost-nya itu bisa kita masukin semuanya. Oke, saya nggak perlu jelasin ulang lagi untuk equivalent unit kayak gimana. Pokoknya intinya equivalent unit kita lagi ngomongin kira-kira kalau dihitung secara unit, berapa sih cost yang kita perlukan untuk si unit-unit yang sudah saya produksi ini, gitu ya. Nah, berbeda dengan work in process ending, dia tuh untuk direct materialnya di sini dikasih tahu ya, direct material dimasukkan pada tingkat penyelesaian 50%. Nah, berarti semua direct material kita langsung masukin. Kalau kita lihat di sini untuk 16.000 unit ini, dia itu penyelesaiannya udah hampir 80%. Berarti direct materialnya sudah kita masukkan semua. Sementara untuk conversion cost, di sini kan seiring dengan apa yang dimasukkan seiring dengan proses produksi, yang dimana dia tuh udah 80%. Berarti kita perlu kaliin 80%. Ya, kita perlu kaliin 80% dengan si work in apa sih 16.000 ini gitu. Oke, nah udah nih. Sekarang untuk selanjutnya kita bisa lihat untuk equivalent unit of work done in current period. Tinggal kita jumlahin aja. Oke, tinggal kita jumlahin aja. Dapat yang di sini untuk direct material 38.000 unit. Sementara untuk conversion cost yaitu 34.800. Oke, lanjut ke step 3 ya. Di sini step 3 dia itu kita lagi ngomong work in process. Di sini kita tuh mau menghitung berapa sih total cost yang nanti kita perlukan, baik itu total cost dari direct material ataupun untuk conversion cost-nya. Di sini sih sebenarnya udah dikasih datanya nih. Kalau gitu tinggal kita masukin aja direct materialnya 56 juta sekian untuk si work in process beginning, lalu untuk yang cost added in current period-nya tinggal kita masukin juga. Di sini 98 juta 250.000 ya. Sementara untuk conversion cost, ingat conversion cost itu DL tambah MOH. Makanya tinggal kita jumlahin pertama untuk yang WIP beginning, di sini dia itu tinggal kita jumlahin 17 juta sekian ditambah dengan 24 juta sekian. Oke, dapat 42 juta sekian. Lalu untuk yang si cost added cost added in current period-nya 24 juta ditambah sama 49 juta sekian, dapat 74 juta sekian. Oke. Udah, habis itu kita langsung lanjut. Di sini kita hitung untuk total production cost-nya, tinggal kita jumlahin aja. Ya, tinggal kita jumlahin DM sama conversion cost-nya masing-masing. Gitu. Lalu sekarang kita jumlahin lagi ke bawah. Jumlahin ke bawah, di sini untuk total production cost dari DM maupun conversion cost, untuk yang WIP beginning sama yang cost added in current period, dapat 272 juta sekian. Lalu di sini ada direct material totalnya itu 154 juta sekian. Lalu untuk conversion cost-nya di sini 117 juta sekian. Lanjut lagi ke step 4. Di sini step 4 lebih mudah. Di sini tuh tinggal kita langsung masukin aja nih angka yang ini. Oke, cost incurred to date-nya. Oke. Masing-masing untuk DM dan conversion cost, lalu kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan total unit yang ini, yang equivalent unit of work done in current period. Ini saya nggak perlu jelasin detail banget ya, karena sebenarnya sebelumnya ini udah dijelasin juga nih di yang minggu lalu. Kalian coba lihat lagi nanti file Excel-nya kayak gimana. Oke, lalu di sini kita kosongin aja, nggak perlu diisi. Lalu untuk cost per equivalent unit of work done to date, di sini dia itu tinggal kita bagi kan tadi ya, dibagi aja, lalu kita dapat
4078,6842, lalu di sini ada 3362,7299. Itu untuk DM, dan untuk conversion cost-nya masing-masing di cost per equivalent unit of work done to date. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di sebelumnya itu FIFO itu dia pakai cost added during period, di sini cost incurred to date. Sementara di sini cost per equivalent unit of work done in current period, di sini cost per equivalent unit of work done to date. Sedikit beda di sana aja. Oke, sekarang kita lanjut ke step 5. Di step 5 ini kita mau tahu nih. Jadi assignment of cost-nya udah jelas ya. Di sini namanya aja kita mau cari assignment of cost, yaitu maksudnya nanti kita pengen tahu detailnya sih untuk si cost-cost yang di sini nih. Pas kita alokasiin tuh sebenarnya dia tuh untuk unit-unit yang udah selesai itu berapa sih cost-nya, lalu untuk yang work in process ending itu berapa sih gitu ya. Kalau sebelumnya lebih detail dia itu dibagi-bagi lagi tuh untuk completed and transfer out-nya. Untuk si work in process ending sih nggak ada, cuma yang itu doang, yang tadi yang completed and transfer out. Dia dibagi menjadi WIP beginning, ada cost yang added to beginning work in process in current period, sama ada started and completed-nya gitu. Ini makanya kenapa si FIFO itu lebih ribet sedikit. Tuh. Oke. Lanjut ya. Di sini untuk completed and transfer out, kayak biasa sih sebenarnya tinggal dikali aja dari yang ini ya. Sama ya namanya ya. Dikali aja 22.000-nya kita kali sama si cost per equivalent unit of work done to date. Nih ya. Ini juga sama, kita kaliin juga. Oke. Nah, untuk WIP ending ya sama, kita ambil dari sini juga. Oke, 16.000 dikali sama si 4.000 sekian, lalu di sini ada 12.800, kita kali sama 3.000 sekian. Lalu di sini tinggal kita jumlahin juga ke samping. Ya, dijumlahin ke samping untuk dapat total production cost untuk completed and transfer out dari direct material maupun conversion cost, dan juga WIP endingnya di sini juga kita jumlahin ke samping. Jangan lupa kita jumlahin ke bawah juga. Pas kita lihat, bener ya, memang sama di sini. Cuma memang di sini kita pengen tahu aja nih alokasinya nih gimana sih biayanya gitu. Nah, sekarang baru ke journal entries. Di sini journal entries mirip-mirip sih kayak yang sebelumnya, cuma sebelumnya ini kan karena dia itu di departemen akhir, dia tuh di jurnal yang ini tuh dia finish good control pada WIP finishing ya. Nah, finishing ini kan dia waktu itu kalau nggak salah departemen finishing. Ya, tuh departemen finishing. Makanya di sini dia tuh WIP finishing. Nah, di sini karena dia itu finishing, berarti dia nanti bakal jadi finish good. Oke, makanya di sini finish good control. Sementara ini kan dari pembentukan kita mau kirim dia ke pengecatan. Oke. Dan maka itu nanti di sini dia bukan finish good control. Melainkan dia akan dikirim ke departemen pengecatan. Dia itu bukan merupakan finish good, bukan belum selesai. Dia masih nanti lanjut diproduksi di WIP pengecatannya. Maksudnya di departemen pengecatan. Nah, di sini mirip kayak yang kemarin. Untuk yang direct material sendiri memang kita langsung ambilnya dari sini. Sebentar, ambil dari sini nih. Nih ya, yang cost added in current period and direct material. Sementara yang cash or various account-nya kita langsung ambil dari conversion cost-nya aja, yang sama juga yang si cost added in current period yang 74 juta. Lalu di sini tinggal kita jumlahin. Sama kok kayak yang sebelumnya. Kalian bisa lihat lagi di Excel-nya. Untuk jurnalnya sama nih. Oke. Nah, jangan lupa nih departemen ini bukan finishing, tapi pembentukan. Karena ini kita lagi di departemen pembentukan. Lalu di sini saya lanjut lagi ke yang selanjutnya. Di sini ada WIP pengecatan pada WIP pembentukan. Ingat, ini bukan finish good control. Oke, karena dia dikirimin ke departemen pengecatan. Ini angkanya tinggal kita ambil dari sini. Ya, completed and transfer out. Namanya aja udah completed and transfer out. Ya, nanti yang akan dikirim ke departemen pengecatan gitu. Kita lanjut ke departemen pengecatan. Di sini mirip stepnya, cuma memang nanti ada data transfer in-nya nih. Transfer in itu nanti ada contohnya lah. Nanti kita ambil dari mana, kita cari tahu. Di sini kan ada tanda-tanya juga ya. Nanti kita cari tahu nih dapatnya dari mana nih. Saya mulai bacain juga ya. Di sini untuk departemen pengecatan, si PHS Incorporation nih memiliki WIP beginning sebanyak 5.600 unit. Oke. WIP beginning 5.600 unit, masukin ke WIP beginning di sini.
Lalu di sini dia bilang selama bulan Juli PHS Corporation berhasil menyelesaikan 25.000 unit pajangan dan memiliki WIP ending sebanyak 2.600. Berhasil menyelesaikan. Menyelesaikan berarti ngomongin sama soal completed. Oke, berarti 25.000 taruh di sini. Memang ini step ini agak sedikit berhubungan ya, karena kan ini kan bakal sama ya. Nanti kita cara ngitungnya tuh pasti bakal berhubungan nih. Nih, angka ini pasti sama nih soalnya nih. Yang ini ya. Lanjut ya. Lanjut di sini untuk WIP endingnya dia udah jelas di sini tuh 2.600 ya. 2.600 di sini kalau dia ngomong kan tadi WIP ending ya. Udah kita langsung masukin sini aja. Udah jelas dia WIP ending. Lalu jangan lupa di accounted for-nya kita tambahin dapat 27.600. Nah, ini yang saya maksud. Ini berhubungan. Kita nggak dikasih data untuk transfer in during current period. Nggak ada nih. Ya udah, kita langsung aja berarti tinggal masukin ke sini 27.600-nya. Oke. 27.600-nya. Lalu kita dapat si ininya tuh 22.000, tinggal 27.600 dikurang 5.600 atau kalau lihat di Excel kita ambil dari sini yang completed and transferred out during current period, sama aja. Bener-bener caranya memang banyak untuk ngitung itu. Kalian mau cari ini dulu boleh, baru ke sini, atau kalian ambil dari yang di atas tadi yang 22.000 yang namanya completed and transferred out, karena dia merupakan unit yang dikirim yang udah selesai dan dikirim ke departemen pengecatan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke isi equivalent unitnya. Namanya completed and transfer out. Ini masih sama kayak yang sebelumnya, pasti nanti unitnya semuanya 25.000. Oke. Di sini nggak ada perbedaan karena dia itu menggunakan weighted average. Kalau FIFO nanti baru ada ribet-ribetnya lah. Nanti di problem selanjutnya kita coba refresh ulang lagi. Sekarang di WIP ending. WIP ending dia bilang di situ tingkat penyelesaiannya 50%. Oke, tingkat penyelesaian 50%. Lalu dia bilang di sini direct material dimasukkan pada tingkat penyelesaian 45%, tapi dia ada 50%. Berarti di sini direct material langsung kita masukin 2.600 ya. So yang di sini. Oke, karena ya direct material udah dimasukin semua, karena kan di sini kan tingkat penyelesaiannya 50% nih. Sementara dia butuh 45% buat dimasukin DM-nya. Beres. Lalu untuk conversion cost-nya, conversion cost di sini dia itu dimasukinnya seiring dengan proses produksi 50%. Berarti 50% kita kaliin sama 2.600. Lalu di sini jangan lupa ini juga ini transfer N-nya 2.600, kita samain aja kayak di sini. Kayak gitu. Oke, cerna dulu. Bisa. Kalau gitu saya coba lanjut lagi. Di sini sekarang equivalent units of work done in current period. Di sini tinggal kita jumlahin aja ke bawah. Udah jelas ya, tinggal 25.000 tambah 2.600, 25.000 tambah 2.600, 25.000 tambah 1.300, dapat 27.600, 27.600 dan 26.300 gitu. Oke. Nah, ini kayaknya sebentar ya, kegedean. Oke, udah selesai yang di sana. Sekarang kita lanjut ke step 3. Step 3 ngomongin ini ya, biaya-biaya yang di sini ya. Kita masukin sekarang. Transfer in, direct material conversion cost tinggal kita pindahin nih ya, yang di sini. Oke. Lalu totalnya tinggal dijumlahin aja. Dapat 57.450.000. Sekarang direct material sama conversion cost juga kita masukin yang di sini, yang di bagian cost added in current period. Lihat ya, namanya ada sama ya, cost added in Juli. Sekarang current period ini kan Juli, ya udah kita masukin dia ke cost added in current period. Beres. Sekarang transfer ini berapa nih? Ini harusnya ada angkanya. Nah, kita ambil angkanya dari sini teman-teman, dari ini ya, dari completed and transfer out. Kalau tadi kan unit-unit ini kan 22.000 kan kita ambil dari atas nih, versi unitnya. Sekarang kita versi costnya kita ambil dari sini, yang completed and transfer out juga namanya gitu. Ada transfernya lah, kalian hafalin aja. Oke, baru dijumlahin dapat 241 juta sekian. Lalu jangan lupa dijumlah ke bawah. Lanjut ya ke step 4. Sekarang cost incurred to date biasa kita ambil dari sini. Oke, dapat dari total cost to account for yang di step 3, lalu kita bagi sama equivalent unit of work done in current period yang di sini. Ini ya, yang 27.600 sama 26.300. Selesai, baru kita bagi mereka
dibagi, baru masing-masing dapat nih untuk si transfer ini itu cost per equivalent unit of work done to date berapa, direct material berapa, dan conversion cost berapa, segini. Jangan lupa pakai 4 angka di belakang koma kayak gini ya. Lanjut ke assignment of cost. Nah, ini juga masih mudah. Weighted average ini memang lebih mudah dibanding FIFO. Nanti FIFO baru kita agak pusing sedikit. Di sini completed and transfer out-nya itu berarti di sini kita tinggal ambil dari sini ya, completed and transfer out yang 25.000, yang unitnya kita kaliin sama harga per unitnya. Oke, ini ya, saya coba buka dulu kali ya, sebentar. Oke, ini ya, 25.000 dikali 6.300, ini juga sama, tinggal 25.000 ya, dari yang sini ya, dikali sama yang 2.692,0290 yang direct material. Lalu sekarang conversion cost tinggal yang 25.000 ini yang completed and transfer out during current period ya, sama ya, completed juga namanya, dikali sama 1.800 sekian. Oke, jangan lupa itu yang ini sekali lagi 4 angka di belakang koma yang ini. Sekarang kita jangan lupa jumlah ke samping, lalu juga di sini sekarang WIP endingnya juga sama. Di sini kan ada nih 2.600, 2.600, 1.300, tinggal kita kaliin aja. Kita kaliin 2.600 sama yang per unit ini, yang cost per equivalent unit. Lalu di sini juga sama, ke sampingnya juga sama, 1.300 kita kaliin sama 1.800 sekian. Baru jangan lupa di jumlah ke samping. Nanti pas kalian jumlah ke bawah pasti bakal sama kayak yang di sini. Gitu. Ya memang di sini tuh cuma sekali lagi ya, saya tekenin lagi, di sini tuh cuma kita pengen tahu nih berapa sih biaya untuk unit-unit yang udah selesai produksi yang siap dijual gitu. Lalu juga berapa sih biaya-biaya yang udah dimasukkan ke WIP ending yang belum selesai diproduksi, masih dalam proses lah produksi gitu. Oke, lanjut sekarang ke journal entries. Di sini sama ya, untuk direct material sama cashnya sekali lagi ambil dari yang total cost of run for yang si ini 78 sekian. Sorry. Ini kita lagi ngomongin cost edit ya, berarti yang 44.800 ditambah sama 32.560 ribu ini ya. Kan kita lagi mau masukin apa ya, jurnal itu untuk mencatat cost yang ditambahkan di periode ini gitu, cost yang kita tambahkan. Kan kalau yang ini kan yang sebelum-sebelumnya ini kan sebenarnya kan udah ditambahin di sebelumnya, di periode sebelumnya lah. Nah, ini kan sebelumnya pasti jurnalnya tuh udah dibuat. Sekarang kita mau bikin jurnal untuk penambahan biaya yang terjadi di periode sekarang. Lalu jangan lupa di sini work in proses pengecatannya tinggal kita tambah aja 44.800 tambah 32.560. Lalu di sini di sini kenapa dia bukan WIP apa gitu ya? Karena kan di sini kan udah merupakan terakhir nih, departemen terakhir sebelum akhirnya dia jadi barang siap dijual. Oke. Nah, maka itu sekarang kita langsung pakai yang namanya finish good control, bukan WIP departemen lain gitu. Oke. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini ya, 272 juta sekian. Namanya aja udah completed and transfer out, sama nih, pokoknya logikanya kayak gitu aja, completed and transfer out, artinya dia udah selesai produksi nih, udah siap untuk dijual, kita masukin angka dari sana kayak gitu. Nah, itu untuk problem 5. Untuk problem 8 nya saya bikin video terpisah aja ya, biar nggak panjang. Oke.